Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak. Ya, sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa saya mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 11. Ini salah satu penerapan yang akan saya lakukan, ya. Bukan hanya saya, tapi kita semua lakukan terhadap perubahan yang akan dilakukan di sekolah kita. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ya, kita buat kesepakatan dulu. Nah, kenapa kita buat kesepakatan? Karena biar terjadi kegiatan yang aktif dalam sesi berbagi ini. Yang pertama, ya, kita sepakati bahwa kita hadir seutuhnya atau mindfulness. Ya, saya berharap Bapak Ibu yang hadir di sini bukan hanya raganya yang ada di sini, ya, tapi jiwanya juga ada di sini. Ya, jadi hilangkan dulu pikiran-pikiran, mungkin mikirkan anaknya yang mau lomba atau pikiran-pikiran yang lain, utang, mungkin kita tinggalkan dulu. Kita fokus dulu ke sesi berbagi tentang budaya positif ini. Kemudian yang kedua, kesepakatan kita yaitu kita harus saling menghargai, dimana ketika ada yang berbicara, yang lain mendengarkan. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditambahkan dari kesepakatan ini? Tidak ada? Sepakat ya? Sepakat. Oke, kalau sepakat. Apa lesunya? Nah, belum makan. Kecuali Bu Miza yang sudah makan, ya. Oke. Bu Miza tidak apa-apa duluan, karena kalau Bu Kapit memang harus didahulukan. Oke, baik. Biar tambah semangat. Coba Bapak Ibu, kita ice breaking dulu biar semangat. Ya, kalau dengan anak-anak biasanya kita ice breakingnya dengan tepuk semangat. Nah, kali ini biar kamu fokus, ibu saya pengen kamu melakukan kebalikan dari apa yang saya ucapkan. Ya, kalau saya ucapkan ke atas, berarti kamu nunjuknya ke bawah. Kalau saya nunjuknya ke kanan, kamu ke kiri. Oke, ke kiri biar seru. Ya. 1, 2, 3. Kanan, kiri, kanan, kiri. Saya juga tahu. Oke, yang mana kanannya? Ya, karena kebalikan ya. Satu lagi. Atas, bawah, depan, belakang. Oke, fokus semua. Ya, karena saya yakin semangat sesuai dengan bajunya hari ini merah itu menyala. Iya. Baik, ada 8 poin yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang selanjutnya ada disiplin positif. Kemudian yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran berdasarkan minat dan bakat murid.
murid. Jadi kalau selama ini kita belajar itu, jadi antara murid yang kemampuan kognitifnya tinggi dengan kemampuan kognitifnya rendah kita samakan. Penilaiannya kita samakan atau cara kita menilainya kita samakan. Nah, itu tidak sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Harusnya ya di sekolah kita ini ada ABK ya Bapak Ibu, ada anak berkebutuhan khusus. Nah, harusnya itu tujuan pembelajaran sama asesmen penilaiannya itu dibedakan. Nah, jadi kita tidak bisa memberikan soal hot kepada murid yang memang kemampuan kognitifnya rendah. Nah, itu semua level kognitifnya kita bedakan antara yang kemampuannya kognitifnya tinggi dengan kemampuan kognitifnya rendah. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka akan terwujud murid yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Ya, tahu ya apa saja 6 profil pelajar Pancasila? Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Iya, jangan sampai kita tidak tahu. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu ada lagunya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Ayo lagi. Bernalar kritis, mandiri, kreatif. Nah, itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi itu sebenarnya tujuan pendidikan nasional itu untuk mewujudkan murid yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian kita banyak terjadi miskonsepsi. Nah, miskonsepsi ini adalah kesalahartian atau kesalahpemahaman kita terkait teori kontrol. Ya, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid, atau saya misalnya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu ya diri kita. Jadi ketika ada murid mungkin ya Bu, nurut. Sebenarnya dia sedang mengontrol dirinya sendiri. Bukan kita sebagai guru mengontrol dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, jadi tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contohnya, sering tidak Bapak Ibu kalau di kelas, oke nak, tidak usah Bapak Ibu, saya juga sering melakukan. Oke nak, siapa yang bisa menjawab Ibu kasih duit 5.000? Saya sering seperti itu. Nah, itu ternyata bukan penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Karena apa? Karena ketika kita memberikan reward atau penghargaan kepada siswa, ya, maka akan timbul kecemburuan pada murid yang lain. Ketika murid yang lain timbul rasa iri, maka itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada murid yang mendapatkan penghargaan. Ya, saya kemarin berefleksi apa yang sudah kamu lakukan ketika kamu mendapatkan penghargaan, kemudian kamu dijauhi teman. Pada saat SMA, saya pernah kalau dulu ya selalu semangat, kalau ada tugas selalu duluan. Nah, ketika kita duluan itu kita sering diberikan, oh bagus sekali, warna bagus, ini bagus. Nah, itu menimbulkan kecemburuan pada teman. Nah, ketika teman cemburu, saya dijauhi, saya tidak punya teman. Nah, itu kenapa dampaknya tidak baik atau tidak bermanfaat. Ya. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini sering saya
membuat siswa merasa bersalah. Sering ya, apalagi kalau pada saat upacara bendera. Kamu tahu tidak? Kamu melakukan itu, saya dimana kepala sekolah, atau saya dimana guru piket. Jadi anak tadi akan merasa bersalah, dan itu membuat anak tidak percaya diri. Nah, padahal ya, sejatinya ketika kita mengkritik orang lain itu bukan menjadi penguat karakter bagi mereka. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, sering, apalagi kita tidak usah jauh-jauh sama anak saja. Mandi nak, kita sering memaksa. Kalau dia tidak mau mandi, pokoknya harus mandi, harus menurutkan kehendak itu. Nah, itu sebenarnya bukan teori kontrol, ya. Anak akan mandi, tapi dengan rasa terpaksa, tidak ada kesadaran dalam diri anak itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ya, ada stimulus respon yang di sebelah kanannya adalah teori kontrol. Realitasnya, kebutuhan kita sama, padahal sejatinya kebutuhan itu berbeda setiap manusia atau setiap individu. Contohnya, mungkin pada siang ini saya sangat butuh dengan air minum ini, ya, karena posisi panas haus. Mungkin ibu-ibu yang lain sekarang mungkin lagi butuh nasi, ya, karena lapar. Dari hal kecil saja kita sudah punya kebutuhan yang berbeda. Iya. Kemudian yang selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, tidak ya? Ketika orang lain melihat sudut pandang atau melihat sesuatu itu pasti dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin kalau saya melihat SMP ini adalah SMP yang bakalan maju, tapi orang lain yang tidak berada di sini mungkin melihat SMP ini adalah SMP yang ketinggalan. Kemudian yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sebenarnya pada teori kontrolnya, ketika kita satu pemahaman dengan orang lain itu berarti kita sedang berusaha memahami dari pandangan orang lain. Contoh, ya, ketika saya setuju dengan pendapat Bu Devi, sebenarnya saya sedang belajar memahami dari sudut pandang Ibu Devi, misalnya seperti itu. Bukan berarti, ya, kita bisa mengubah orang lain itu, tapi kita sedang memahami cara pandang orang tersebut. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang kadang ketika murid melakukan kesalahan pasti kita langsung, wih, budak ini nakal nih. Padahal yang sebenarnya setiap perilaku yang ditunjukkan murid itu pasti memiliki tujuan. Hanya saja kita tidak sabar dalam menggali apa tujuannya ketika melakukan perilaku buruk. Kemudian yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu ya kita sendiri, bukan orang lain. Ketika kita datang tepat waktu, itu sebenarnya bukan kita karena takut dengan atasan, takut dengan teman yang lain, bukan. Sebenarnya kita sedang mengontrol diri kita untuk hadir tepat waktu. Itu. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, dalam teori kontrolnya, sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pak Sandi misalnya sebagai kepala sekolah, ya, dia tidak bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol kita itu ya kita sendiri. Ketika kita nurut pada beliau, sebenarnya kita sedang berusaha mengontrol diri kita. Yang terakhir, penguasaan ada pada saat menunjukkan gagal. Ini sebenarnya kalau kita sedang melakukan pemaksaan baik pada murid maupun pada anak kita, sebenarnya kita sedang menuju kegagalan.
ya. Yang teori kontrolnya yaitu kita berkolaboratif atau konsensus dalam melakukan pilihan-pilihan baru. Ya. Nah, makanya tidak terlepas dari kolaborasi Bapak Ibu. Jadi kita harus mampu berkolaborasi. Dalam hal sekecil apapun, kalau kita tidak berkolaborasi mungkin tidak akan terjadi. Tidak bisa kita hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang selanjutnya, poin selanjutnya yaitu disiplin positif. Sebenarnya disiplin itu apa sih Bapak Ibu? Aturan ya. Ketika kita disiplin pasti kita tetap aturan. Padahal yang sebenarnya disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya. Jadi ketika kita disiplin, kita belajar bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memperdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi ketika kita menerapkan disiplin positif, murid kita akan sadar sendiri. Tidak perlu kita ancam lagi atau jika kamu disiplin saya kasih uang. Jika kamu tidak disiplin saya kasih hukuman. Nah, jadi tidak akan ada yang seperti itu. Jadi mereka akan timbul kesadaran dalam diri. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebaikan, ya, yang universal itu yang umum. Nah, jadi tugas kita, rekan-rekan sebagai pendidik, tugas kita menciptakan murid yang disiplin. Selanjutnya, ya, ini ada beberapa contoh nilai kebajikan. Mungkin kalau yang pertama kita sudah tahu itu profil pelajar Pancasila. Ini merupakan tujuan pendidikan nasional. Biasanya kita terapkan di sekolah kita. Kita mengacu kepada tujuan pendidikan nasional yaitu mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian juga ada dari IPU, Primary Youth Program atau VUYV. Yang pertama ada toleransi, rasa hormat, integritas, sampai ke komitmen. Nah, ini semua kita butuhkan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional ataupun tujuan yang akan kita raih di sekolah kita. Yang selanjutnya adalah keterampilan hidup. Nah, kalau keterampilan hidup ini sudah pasti ya. Yang pertama dapat dipercaya. Nah, jadi kalau jadi orang itu jadilah orang yang dapat dipercaya. Jangan hari ini memulai, besok memulai lagi. Akunya galak, besoknya rutinnya tidak menjalankan tugas. Yang kedua, pendengar yang aktif. Jadi setiap saat itu kita bisa jadi pendengar yang aktif. Jadi tidak perlu kita yang harus selalu didengarkan, tapi sesekali coba kita mendengarkan dari orang lain. Kemudian tidak merendahkan orang lain. Nah, ini sulit sekali dalam kita lakukan. Terkadang kita selalu merendahkan orang lain. Nah, dia itu apa? Saya hebat. Nah, itu kadang sifat-sifat yang seperti itu sulit kita hilangkan. Ya, makanya kita belajar di sini. Ya Bapak Ibu, bukan berarti saya berdiri di sini saya sudah sempurna, tidak. Tapi di sini kita sama-sama belajar. Kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Nah, saya salut sama Bapak Ibu yang bertugas di sini selalu memberikan yang terbaik dari diri. Terlihat dari perilaku ibu-ibu semua ketika hadir di sekolah tepat waktu, menjalankan tugas dengan sangat bertanggung jawab, ya. Kalau yang lain-lain itu urusannya itu nanti, tapi yang terlihat saja dulu, sehingga kita dapat menjadi contoh untuk murid-murid kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini ada kebutuhan dasar manusia. Ya,
Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Termasuk saya berdiri di sini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar saya. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini pada hari ini juga ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini termasuk kebutuhan fisiologis. Ya, contohnya makan, minum, kesehatan, rumah. Ya. Itu yang namanya kebutuhan bertahan hidup. Jadi kalau tidak ada makanan, walaupun kita nak laksanakan tugasnya, tapi di rumah kita kelaparan, tidak bisa. Ya kan? Iya. Yang kedua, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi kita tuh perlu secuek apapun kita, pasti butuh yang namanya kasih sayang dan perasaan diterima. Coba kalau kita di rumah, ya, balik, syukur, tidak balik kata laki sudah. Nah, kendaknya katanya balik pergi. Nah, itu ya sebenarnya akan mempengaruhi sifat atau perilaku kita. Begitu juga dengan anak didik kita. Ketika kita tidak memberikan kasih sayang atau dia tidak terima dalam lingkungan belajarnya, maka akan membuat murid merasa dikucilkan, tidak percaya diri. Betul sekali. Jadi ketika ada murid yang ngeluh, jadi jangan sekali kita cuek. Iya nak, walaupun mungkin terkadang kita capek, terkadang kita mungkin banyak pikiran, tapi ketika murid ngeluh, cobalah kita cepat-cepat kita respon, ya. Kemudian yang selanjutnya kebebasan. Nah, kebebasan di sini bukan berarti bebas melakukan segala sesuatu. Kata Ibu Wani harus bebas berarti terserah aku, bukan. Kebebasan di sini yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan menentukan. Mungkin kalau tugas tadi yang berdiferensiasi tadi, ada yang mungkin lewat audio, lewat video, lewat tulisan, ya, atau mungkin lewat kerajinan untuk membuat tugasnya. Itu adalah kebebasan. Begitu juga dengan kita. Boleh tak misalkan terburi ya, bulan ini saya mau buat hasil kerajinan siswa itu dari limbah bekas, silakan. Itu namanya kebebasan, ya, kebebasan untuk memilih sesuai dengan kemampuan, asalkan tidak lewat atau tidak melanggar peraturan yang telah ada. Kemudian kesenangan. Nah, ini perilaku murid yang sering melanggar aturan itu karena untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Kadang sering ya. Contohnya kemarin pas hari Jumat ada Baim sama Junaidi, ya. Kemarin itu bahasa kita nyangkat si Delpin. Sebenarnya niatnya itu tidak ada apa-apa, tidak, hanya untuk memenuhi rasa kesenangan dia saja. Rasa kesenangannya apa? Merasa puas jika si Delpin berhasil nangis, dia bahagia. Nah, hal seperti inilah yang kita harus gali dari murid. Ketika dia melakukan kesalahan, jangan langsung kita marah-marah, langsung Baim sama Junaidi ini masalahnya. Tidak, tapi kita cari tahu dulu apa penyebab mereka melakukan itu. Nah, itu PR kita. Kemudian selanjutnya terakhir yaitu kebutuhan dasar penguasaan. Nah, kalau penguasaan ini yaitu kebutuhan dasar ketika kita berbicara itu didengarkan orang, kemudian diberi kesempatan untuk mengambil keputusan. Jadi kita kasih kesempatan kepada anak-anak kita, kepada murid kita. Bagaimana ketika dia mengambil keputusan atas masalahnya sendiri, kemudian diberikan kesempatan kita dengarkan ketika mereka ada masalah dalam pembelajaran. Jadi jangan langsung kita sudah kalau tidak buat PR kita hukum, jangan seperti itu. Ya, baik.
Selanjutnya ini motivasi perilaku manusia. Nah, setiap perilaku manusia itu pasti ada motivasinya, ada yang mendasari. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, menurut Bapak, Ibu, yang mana kira-kira yang motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri mereka sendiri atau dari dalam diri kita? Kira-kira yang mana? 1, 2, atau 3? 3. Oke, ya, betul sekali. Jadi kalau yang kedua itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk dapat imbalan penghargaan dari orang lain, berarti motivasinya dari luar. Ketika tidak ada hukuman, ketika tidak ada penghargaan dari orang lain, maka murid atau kita sebagai guru akan berbuat seenaknya. Tetapi ketika kita sudah ada motivasi intrinsik, maka tidak ada yang namanya tidak ada kepala sekolah, tidak usah rajin. Nah, tidak ada seperti itu. Atau murid, budaya tidak masuk, aku nak nakal saja. Nah, tidak akan ada lagi yang seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya dari ketiga ini? Nah, kita pelajari satu persatu. Kalau hukuman biasanya tidak terencana, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, hukuman itu bersifat tidak terencana. Jadi ketika ada anak murid yang ribut dalam kelas atau tidak mengerjakan PR, sudah lari keliling lapangan kamu. Nah, biasanya seperti itu kan? Nah, itu adalah sebenarnya hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi, dia terencana sesuai dengan peraturan. Kemudian murid dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu mengatur murid. Nah, konsekuensi ini juga seharusnya tidak kita lakukan. Karena apa? Dampaknya murid tidak nyaman. Nah, seperti kemarin ya, pokoknya kalau temboknya kotor, kamu harus ngecat ulang. Nah, sebenarnya itu konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena kita memaksakan kepada siswa. Murid tidak nyaman, ya, karena kita yang memonitor, kita yang mengajukan, kita yang menyuruh mereka. Yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus adalah restitusi. Karena restitusi ini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid disuruh memperbaiki kesalahan, tapi dia secara sadar, tidak kita ultimatum, tidak kita haruskan. Jadi sudah tertanam dalam diri mereka, oh iya, kata ibu, kalau temboknya kotor, saya harus memperbaikinya dengan cara mengecat ulang. Nah, itu dia timbulnya itu kesadaran dalam dirinya itu tidak tanpa paksaan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi di restitusi ini ya, murid itu mencari solusi sendiri. Nah, seperti tadi, kalau kotor berarti saya harus mengecat ulang. Atau kalau di kelas ini, siapa yang buat sampah, dia yang ambil sampahnya untuk dibuang ke tempat sampah. Nah, jadi murid yang memunculkan solusi bagi mereka sendiri. Nah, ini yang paling penting untuk kita Ibu. Jadi posisi kontrol guru ada 5. Kira-kira di mana posisi kita sekarang? Kalau saya sudah merefleksi diri terus terang, saya ada di posisi ke-1 dan ke-2. Saya berposisi kontrol sebagai penghukum, sering saya lakukan.
Kemudian pembuat rasa bersalah, itu juga sering saya lakukan. Ada mungkin yang di posisi manajer di sini, mungkin Bu Ida yang senior mungkin sudah di posisi manajer, ya. Tapi kalau saya jujur, saya masih di penghukum dan pembuat rasa bersalah, ya. Nah, ini contoh penerapannya. Jadi contoh penerapannya, karena di sekolah kita ini sering sekali, pasti kalau kasusnya itu tentang atribut lengkap saat upacara bendera, itu terus yang jadi masalah kita. Nah, ketika ada murid mungkin yang tidak memakai atribut, kita langsung menghukum. Hormat bendera selama 1 jam. Sering kan? Iya, sering kita lakukan. Kita langsung menghukum. Kemudian kita membuat murid merasa bersalah. Sudah berapa kali Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Jadi murid akan merasa bersalah. Ya, selanjutnya, nah ini juga posisi teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu sekali saja. Ibu nih suka di sekolah, biasanya gitu ya. Iya, Ibu nih ngaji ada guru lain tak hadir. Jadi tolong bantu Ibu. Nah, biasanya seperti itu. Nah, itu adalah posisi teman. Nah, ya, selanjutnya posisi pemantau. Biasanya kata-kata yang muncul itu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara bendera beli atribut di koperasi, atau setelah upacara bendera kamu cari pinjaman kopi, dasi segala macam. Nah, yang paling bagus atau yang paling baik yang kita terapkan yaitu posisi manajer. Kenapa posisi manajer? Karena posisi manajer ini mengembalikan murid ya ke jati dirinya untuk memperbaiki kesalahannya. Ini contoh kata-katanya. Bilang, misalnya, apakah kamu tahu kesalahan kamu hari ini? Kasih muridnya jawab, ya Bu, saya tidak pakai topi. Bagaimana kamu perbaiki kesalahan kamu? Bilang kalau kamu tidak pakai topi, bisa. Untuk minggu depan Bu, saya akan beli topi, bisa. Atau untuk minggu depan saya akan pinjam topi ke temannya, supaya saya tidak memakai topi lagi pada saat upacara bendera. Nah, jadi Bapak Ibu, begitu berat tugas kita sebagai pendidik. Beratnya apa? Kita ini sebagai pendidik ini atau sebagai guru ini, mengapa dikatakan kalau ketika guru kencing berdiri, murid kencing berlari? Kenapa? Karena apa yang kita lakukan pasti ditiru oleh murid. Makanya saya selalu sering, bukannya marah, mengingatkan kalau lagi upacara tolong serius, jangan ribut. Karena apa? Kita tuh di depan itu jadi sorotan. Kalau kita serius, insya Allah murid-murid kita akan mencontoh kita. Tapi kalau kita sendiri sebagai guru ketika upacara bendera ribut, bagaimana murid-murid kita? Nah, jadi dimulai dari diri kita dulu. Kalau bisa hadirnya lebih awal. Bukan hanya Bapak Ibu, saya juga sering masih terlambat 2 menit, 5 menit, kadang 10 menit masih. Nah, tapi untuk ke depan kita berubah sama-sama. Karena demi kebaikan murid-murid kita. Baik Bapak Ibu, nah kira-kira kalau kata-katanya seperti ini, posisi kontrol apa ke aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira apa ya Bapak Ibu? Apa penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau atau manajer? Pembuat rasa bersalah. Oke, kita cek ya, benar tidak jawabannya? Oke, benar. Pembuat rasa bersalah. Nah, dalamannya jadi rasa bersalah terus. Selanjutnya, nah ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kira-kira ini posisi kontrol apa? Oke, manajer ya, sepakat ya. Oke, kita cek.
betul sekali. Ini adalah posisi control manager. Ada satu lagi. Nah, ayo Lana, lakukan ibu ya, Nak. Oke, kita cek ya. Oke, pintar-pintar ibu-ibu morsin tangannya. Salut dan Nana. Itulah, sia-sia ya, dari Mordua, dari Rana, satu lagi tadi dari Simpang. Nah, iya. Kami juga dari Simpang kata Bumi ya, Simpang asal ya. Oke. Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, apa sih perbedaan peraturan dan keyakinan? Boleh satu orang kasih pendapatnya? Apa perbedaan antara peraturan sama keyakinan? Oke, silakan Devi. Baik, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas itu, kalau peraturan itu sesuatu yang harus dilaksanakan, tapi kalau keyakinan kelas itu kesepakatan kelas bahwa sesuatu harus kita lakukan karena kita sudah meyakini bahwa kita bisa melakukan. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Devi. Kalau peraturan itu sesuatu yang harus, ya. Biasanya peraturan ini yang membuatnya itu guru. Siswa tidak dilibatkan. Pokoknya Nak, kamu kalau di kelas ini harus datang tepat waktu, harus piket, harus dan harus. Peraturan yang membuatnya guru. Kemudian kalau keyakinan, sesuatu yang diyakini, betul yang disampaikan Bu Devi. Sesuatu yang diyakini ini adalah merupakan kesepakatan antara murid dan guru. Jadi bukan hanya guru yang membuatnya, tapi murid dilibatkan. Ketika membuat keyakinan kelas, murid dilibatkan. Apa sih Nak yang kamu butuhkan? Apa yang kamu inginkan akan kamu lakukan dalam kelas ini? Bu, kami pengen yang nyaman Bu, yang bersih. Oke, kita buat keyakinan, kita sepakati. Bu, kami pengen Bu, kalau di kelas ini kami pengen misal ada pojok baca, tapi harus kita jaga sama-sama. Berarti yang ini apa? Bertanggung jawab. Bukan hanya gurunya, tapi siswanya juga bertanggung jawab dalam menjaga pojok baca itu. Itu kenapa perbedaan dari peraturan dan keyakinan. Jadi beda ya. Peraturan dan keyakinan itu adalah suatu hal yang berbeda. Nah ini contoh penerapan yang sudah saya lakukan dalam pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak. Apa abstrak Bapak Ibu? Abstrak itu jadi kalau abstrak itu nyata, yang benar-benar ada di dalam kelas itu. Yang akan kita lakukan itu yang benar-benar nyata, terlihat seperti itu. Kemudian biasanya keyakinan kelas itu berupa pernyataan umum, menggunakan kata-kata positif. Nah, jadi kata-kata jangan datang terlambat, kata jangan itu adalah kata-kata negatif. Jadi kita rubah, hadir tepat waktu. Jadi jangan datang terlambat, tapi hadir tepat waktu. Misal tidak membuang sampah sembarangan, kita rubah kata-kata yang menjadi kata-kata positif. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, itu contohnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Jangan menjaga AC, sedangkan di kelas kita ada AC, ya, atau menjaga jam dinding. Rupanya jam dindingnya tidak ada. Menjaga gambar presiden dan wakil presiden misalnya di kelas ini, sedangkan gambarnya tidak ada. Nah, jadi yang sesuai kondisi kelas saja. Menjaga kebersihan kelas,
menjaga cat tembok, misalnya sesuai dengan kondisi kelas kita masing-masing. Ya, keyakinan kelas ini bukan hanya dibuat di kelas saja Bapak Ibu. Bisa keyakinan kelas dari setiap mata pelajaran bisa dibuat. Jadi nanti ketika ada siswa yang melanggar, kita sudah punya keyakinan masing-masing seperti itu. Kemudian dalam pembentukan keyakinan kelas, semua anggota kelas itu dilibatkan. Jadi bukan hanya beberapa orang saja, tetapi semua siswa dilibatkan. Mereka disuruh nulis apa sih yang mereka inginkan. Gitu. Nah, ini foto di samping ini adalah contoh dari praktik pembuatan keyakinan kelas. Yang selanjutnya, ini yang paling penting, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi harapan saya, mungkin harapan Bapak Ibu juga, nantinya tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi mungkin kita berbuat kasar, menghardik, walaupun mungkin masih ada 1-2 murid yang harus kita buat perlakuan khusus. Nah, tapi tidak kita beguyur istilahnya, Ibu-ibu. Kenapa kita harus melakukan segitiga restitusi? Karena untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung. Mandiri dalam hal apa? Dalam hal mungkin mencari solusi dari perbuatan yang mereka lakukan. Kita cari solusinya, dia sendiri yang mencari solusinya. Kalau dia ngajung anak cuma nangis, dia sendiri yang cari solusi bagaimana cara biar temannya itu diam dan nangis lagi. Atau ketika dia nyobekkan buku temannya, biarkan dia sendiri yang mencari solusi. Tapi dengan cara apa? Kita ajak berdialog. Ya, oke. Nah, dalam langkah restitusi itu ada 3, Ibu. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Nah, jadi ketika ada murid yang berbuat salah itu kita panggil ke kantor. Betul yang sering dilakukan Bu Dewi. Ketika manggil ke kantor itu jangan rame-rame. Jadi 4 mata, ya. Mungkin ada gurunya, ada muridnya. Bu, bagaimana kalau kasusnya misalkan melibatkan 2 orang murid? Mulai kita panggil semuanya, tapi dalam waktu yang berbeda. Murid A, murid B. Murid A kita panggil terlebih dahulu, murid B baru nanti di waktu yang berbeda. Ya? Apa saja pertanyaan yang akan kita tanyakan ketika mereka kita panggil untuk melakukan segitiga restitusi? Yang pertama, ya, kita tanya dulu, selamat siang. Selamat siang. Oke, tahu tidak kenapa Ibu panggil pada hari ini? Mulai bercerita. Saya kesal Bu. Misalnya kalau kemarin si Rani itu menginjak topi saya, jadi topi saya yang kotor. Saya kesal. Kita sebagai guru tidak boleh langsung salah, kamu itu salah, tidak boleh seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Baik, nah, jadi semua orang pasti pernah melakukan hal itu, ya. Kamu, jika ibu juga di posisi kamu, pasti ibu juga akan melakukan hal yang sama. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, ketika kita sudah tanya, baru kita tanyakan, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Nanti murid akan menjawab dengan jujur. Itulah kenapa tadi kita tidak boleh menggabungkan. Kalau ada 2 orang yang terlibat, kita tidak boleh menanyakan secara bersamaan. Karena murid itu pasti pengen dia yang benar, sama seperti kita. Aku yang benar, apa salah. Nah, tapi ketika kita panggil secara waktunya tidak bersamaan, maka akan muncul sifat jujur dari mereka. Ketika mereka tidak jujur pun akan ketemu nanti. Ya? Nah, ketika kita sudah tanya, mereka akan bercerita, ya Bu, topi saya baru dicuci, tapi dia sayangnya saja misalnya.
menginjak topinya. Umakku sare katanya nyuci ini, misalnya seperti itu. Ya. Yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Karena kita sudah membawa keyakinan kelas, kita tanyakan. Kalau alasan kamu seperti itu, kira-kira yang kamu lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Maka murid akan menjawab, tidak Bu. Kalau tidak, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kalau berkelahi biasanya tidak menghormati orang lain kan? Iya. Kita kembalikan lagi kepada muridnya. Jika itu tidak sesuai kesepakatan kelas apa, jika kamu sudah marah, apa yang akan kamu lakukan? Jadi murid mencari solusi sendiri dari permasalahan yang dia hadapi. Saya harus lebih sabar. Mungkin nanti akan timbul solusinya, saya akan minta maaf Bu. Itu jadi ya. Nah, ini ada contoh video penerapan yang sudah saya lakukan kemarin pada murid kita, yaitu Dita Febrianti. Ini kasusnya, ketika lagi latihan gerak jalan, tanpa sengaja Rahidu itu menginjak topi Dita. Dita ini marah, ya. Dita marah, kemudian terjadilah pertengkaran di antara mereka. Ini contoh penerapannya ketika saya melaksanakan segitiga restitusi. Tapi pas dibuka itu PK dan ikhlas saya kalau mau masuk ke rumah yang dibuka sini. Ada yang terpesona tuh mirip-mirip. Kalau satu bulan masuknya gimana? Masuk gara-gara rumahnya. Itu udah pertama dari tiket, bahwa katanya kita berkembang baik. Iya Bu, saya kenapa bangsa? Rahayu nih, kalau misalnya Bu, saya menjadi sangat kotor. Wajar kalau kamu kesal dan kamu marah Kak. Jika itu posisi kamu, pasti juga akan melakukan hal yang sama. Saya berkembang dengan Rahayu. Linda, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Tapi itu baru saja saya cuci. Tapi Rahayu, saya hanya saja menunjukkannya. Tapi Rahayu sudah meminta maaf dan akan menunjukkan ulang peristiwa. Sekarang kamu pikirkan, apakah dengan berkata dengan Rahayu itu sesuai dengan kesepakatan sekolah kita? Iya Bu. Menurut kamu, keyakinan sekolah apa yang kamu miliki? Menghormati dan menghargai teman. Menurut kamu, menghargai dan menghormati teman itu penting tidak untuk kamu? Penting. Jika menurut kamu penting, keyakinan sekolah apa yang akan kamu lakukan jika kamu sedang marah? Saya sedang bersabar. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya tidak? Bersedia Bu. Jika bersedia, itu adalah enak menurut saya. Itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang mulia. Oke, kembali ke kelas ya. Nah, itu adalah contoh penerapan dari penyelesaian kasus menggunakan segitiga restitusi. Jadi tidak langsung saya marah-marah, walaupun itu hanya bentuknya drama ya, drama bisa dikatakan hanya contohnya saja, tapi itulah kira-kira yang akan kita lakukan. Mungkin selama ini, jujur ya, saya sendiri ini sudah hampir 15 tahun saya jadi guru, 12 tahun saya jadi guru honor, 3 tahun ini baru saya di sini. Saya pernah melakukan kesalahan sampai sekarang itu terus membekas dalam diri saya. Mungkin kalau muridnya itu juga sama
sama dengan perasaan yang saya rasakan yang sampai saat ini. Jadi dulu saya itu pernah mengajar mata pelajaran IPS. Nah, pada saat mengajar pelajaran IPS itu saya masih ingat nama muridnya itu Rian Harisona kalau tidak salah, orang Pagar Dewa. Jadi ketika saya mengajar, dia itu berbuat kurang ajar. Tapi apa yang saya sesalkan sampai saat ini, saya tidak bisa mengontrol emosi saya. Jadi di depan anak-anak saya langsung melamar si Rian Harisona itu. Betul, sampai pipinya itu merah. Karena budak itu putih, jadi pipinya itu merah. Nah, besoknya kalangan Selasa, umatnya marah-marah dan aku di kalangan, bayangkan di kalangan, di kalangan dia marah-marah. Walaupun posisi kita benar, tapi kalau sudah di kalangan tempat jawabannya itu pasti kita yang dicap salah. Dan hal itu sampai sekarang membuat saya itu merasa bersalah. Kenapa? Ketika saya mempelajari itu, berarti yang saya lakukan itu benar-benar tidak sesuai dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, jadi jangan sampai menurut saya, jangan sampai ibu-ibu merasakan penyesalan itu bertahun-tahun sampai sekarang. Bayangkan mungkin anak itu memang belum menikah ibunya ya, belum. Tapi saya yakin dia itu sudah jadi laki-laki dewasa. Saya yakin timbul rasa dendam dalam dirinya. Walaupun mungkin sekarang kalau ketemu dengan aku tuh masih Bu, sehat Bu, tapi saya yakin dalam dirinya, ibu ini dulu pernah nampar aku di depan siswa. Jadi jangan sampai ibu-ibu di sini merasakan penyesalan yang sama seperti yang saya alami sampai sekarang. Dan apa? Anak saya, Bella Ramasari itu bukan sekali dua kali ditampar oleh gurunya, ya. Jadi saya tuh yang berarti ini adalah karena, iya betul, karena saya. Karena anak saya itu ya sekolahnya militer, jadi kalau tiap hari itu makanan, tampar, push up. Kalau mau enak latihan PBB, mungkin salah ya apa? Kalau dia salah push up. Yang ngelatihnya juga dari TNI dan kepolisian. Jadi sering sekali dia itu, aku ditampar. Sebagai orang tua, tapi ada masih sakit. Cuma itu tadi, tidak apa-apa. Mungkin itu salah satu karena, ya. Nah makanya ibu-ibu saya harap jangan sampai hal itu terus kita lakukan. Karena apa? Walaupun mungkin kita di sini dianugerahi anak-anak yang memang super, yang luar biasa. Saya juga tidak sempurna, mungkin karena masih emosi. Apalagi kalau di rumah cucian numpuk, kemudian gosokan numpuk, rumah berantakan, tambah mungkin caturia, balik dan masak lagi makan. Nah, jangan sampai karena beban-beban yang seperti itu membuat kita tidak bisa mengontrol diri kita. Bayangkan, murid itu kalau tidak salah dia itu SMP 2012 atau 2000 berapa ya? 2009 atau 2000, pokoknya awal-awal saya ngomong. Nah, 13 sekarang sudah 11 tahun lebih, maka awal 12 tahun. Penyesalan itu masih tetap ada dalam diri saya. Tapi inilah egoisnya. Saya tuh pernah berniat mau minta maaf sama si Rian itu, tapi karena ego aku guru mereka. Nah itu padahal mungkin dalam diri Rian itu masih tidak saya. 5 jari, bayangkan 5 jari. Bukan, saya ini terus terang ya tidak bisa marah. Jadi kalau saya marah itu tidak bisa, kalau sudah emosi memuncak tidak bisa cuma pakai mulut. Jadi kalau marah itu harus pakai tangan. Nah itulah, jadi kalau saya sudah emosi
timbullah tindakan-tindakan yang mungkin tidak terkontrol. Nah, jadi harapan saya Bapak Ibu, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Jadi mulai sekarang kita cintai murid kita sayangi, walaupun mungkin tiap hari buat pesan di rumah kita lah semangat sampai sekolah dia ngesalkan hati, ditambah lagi kancil-kancil mungkin tidak datang, ya, ada kancil-kancil yang lain tidak datang. Aman kata Bu Devi itu kita yang donatur, kita yang ngatur, ya, tapi tidak apa. Yakinlah apa yang kita lakukan ini semudah-mudahan berkah di kemudian hari. Iya, yakinlah untuk adik-adik mungkin yang sekarang belum punya kesempatan, yakin saja mudah-mudahan nanti akan indah pada waktunya. Ini seperti ibu ini masih berjuang terus. Tapi saya yakin di titik ujung itu akan ada sesuatu yang membuat ibu bahagia nantinya. Tapi jangan pernah kita berpuas diri. Sudah jadilah aku ini jadi tetap di sini saja, jalan di tempat, jangan. Terus karena proses pembelajaran itu belajar sepanjang hayat. Kita tingkatkan kolaborasi kita. Mudah-mudahan kita ditugaskan di sini membawa perubahan yang lebih baik di UPT SMP Negeri 1 Marsindaran ini, dan khususnya di kelas Jawa ini. Karena saya tahu ya, apalagi sudah hampir 3 tahun berjuang saya dengan Bu Devi, ditambah lagi dengan Bu Ria, Bu Miza, ditemani adik-adik ini sama-sama berjuang. Ya, tidak ada yang mungkin lebih hebat atau di bawahnya, tidak. Nanti sama saja. Hanya kebetulan kami berempat diberi kesempatan lebih dulu. Itu saja. Jadi tidak ada temannya ibu itu. Jadi hanya saja kami mungkin selangkah lebih maju seperti itu. Majunya kenapa? Mungkin kami sudah diberi kesempatan. Adik-adik nanti tetap semangat, ya. Oke. Selanjutnya, ini Bapak. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya pendidik memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu mengimplementasikan posisi kontrol manajer dan mampu menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Nah, jadi Bapak Ibu, harapan kita bersama, kita memiliki standar kepribadian. Jadi bedakan, kita ini guru. Jangan sampai tidak sama kelakuan kita dengan orang-orang. Maaf, bukan berarti kita lebih, tapi jangan sampai kita sama dengan yang lain. Kemudian standar profesional. Profesional ini ya kita melaksanakan tugas sesuai dengan hak dan tanggung jawab kita. Bertanggung jawab penuh. Kemudian juga standar sosial yang baik. Nah, kita mampu bermasyarakat. Bermasyarakat bukan berarti petang pagian kita ngegibah, bukan. Tapi nanti kalau ada yang meninggal, kalau ada yang hajatan, ada gotong royong, kita ikut serta di dalamnya. Dan yang terpenting, kita harus menjadi posisi kontrol manager, yang mana kita mengembalikan kepada murid untuk bertanggung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Yakin bisa, kita bisa jika bersama. Itu bukan hanya slogan saja, tapi itu tadi, kita bisa jika kita berkolaborasi. Ya, mungkin terakhir saya pengen mendengar atau berefleksi kira-kira apa poin yang didapat dari materi yang tadi saya sampaikan. Mungkin satu orang, apa kira-kira? Oh, saya paham yang ini. Ada tidak? Satu orang ikan
cepat ikat gabus, lebih cepat lebih bagus. Tentang posisi kontrol tadi boleh. Apa yang dipahami? Yang sampai balik tidak dapat apapun, nggak pernah sisa juga. Semangat. Oke. Sebagai seorang guru kita harus melakukan apa? Yang saya dapat sebagai seorang guru setelah mendengarkan dan juga belajar dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Wani, bahwasanya kita sebagai guru harus merubah pola pikir yang mungkin selama ini kita menganggap diri kita, oh aku guru, pasti yang aku sampaikan pasti benar. Setelah ingat ada kontrol manajer, kontrol yang lain-lain, berarti kita harus mengubah pola pikir kita bahwasanya kalau misalkan murid membuat kesalahan, jangan langsung diultimatum bahwa murid, oh kamu salah, saya harus menegaskan kamu ini salah. Kita harus merubah pola pikir kita supaya murid sendiri yang menentukan atau menyadari bahwa murid itu melakukan kesalahan. Mungkin itu saja. Oke, kasih tepuk tangan. Terima kasih Ibu Nia. Ya, itulah tadi betul sekali yang sampai Dunia. Jadi kita harus mengubah cara berpikir kita dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di murid. Salah satunya dengan langkah-langkah restitusi. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Maaf Bapak Ibu sudah menyita waktunya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sumbangkan terhadap saya, hanya Allah yang dapat membalasnya dengan lipat rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, Guru Miriam Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Agenda kita pada hari ini sesuai yang dijanjikan kemarin, kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, sudah tahu ya kemarin kalau bedanya kesepakatan kelas sama peraturan kelas. Ya, jadi kalau kesepakatan kelas itu kita sepakati bersama antara ibu dan juga kalian. Tapi kalau peraturan yang menentukan adalah ibu. Nah, seperti yang kita ketahui, di sekolah kita sudah ada peraturan sekolah, ya. Nah, salah satunya harus disiplin dalam kegiatan Belajar. Silakan yang sudah dapat, silakan boleh ditulis peraturan kelas apa yang kamu inginkan yang ada di sekolah di kelas ini. Boleh silakan. Boleh kasih belakang dulu ya. Sudah dapat semua? Belakang dulu Nesa. Awas jangan tertukar ya tempat untuk nempelnya. Silakan ditulis ya. Stop.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grepina Ridinia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Febrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yersi Arista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Luksi. Penting sekali, Bu. Sangat penting, Bu. Ya. Sangat penting sekali, Bu. Sangat penting sekali, Bu. Ya. Sangat penting sekali, Bu. Penting sekali, Bu. Penting sekali, Bu. Agar kami lebih tertib. Untuk mematuhi nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Agar sekolahan terlihat lebih tertib lagi. Untuk mematuhi peraturan di sekolah. Agar sekolah bisa menjadi lebih tertib. Agar sekolahan tetap lebih tertib. 3. Agar kami tidak melanggar peraturan sekolah.